Selain komitmen di atas, komitmen penuntasan masalah HAM, masa lalu harus terus dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Yusri Salfahmi dengan NIM 19230106. Kali ini kita berada di Kota Pasuruan ya. Di belakang sana ada masjid yang sangat megah, Masjid Al Anwar namanya. Di belakangnya terdapat makom seorang waliullah, Mbah Abdul Hamid lah biasa kita panggil. Dan di depannya di timurnya ini ada tugu yang sangat monumental yang menjadi ikonik Kota Pasuruan, Tugu Kota Pasuruan. Kali ini saya akan membicarakan tentang relevansi syariah dan HAM. Seperti yang sudah teman-teman lihat di video sebelumnya, Pak Jokowi menyatakan bahwa akan mengusut tuntas menyelesaikan permasalahan HAM di masa lalu. Itu merupakan janji Pak Jokowi, janji politiknya Pak Jokowi yang kita kenal dengan nawacita. Korelasinya apa dengan materi yang akan saya sampaikan, yang akan saya bahas pada kali ini? Ya, saksikan saja sampai selesai teman-teman. Jadi syariah itu merupakan peraturan-peraturan yang bersumber dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, hadis, dari ijma, kesepakatan para ulama, dari qiyas, dan fatwa-fatwa ulama salafus saleh. Inilah yang menjadi landasan orang Islam dalam beragama. Di syariah ini semua hal, semua peraturan, hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan alam, hablum minal alam, hablum minan nas, hablum minallah, itu sudah diatur secara rigid. Tapi korelasinya apa dengan HAM? Seperti yang kita ketahui, HAM yang pada awal-awalnya dikenalkan oleh bangsa Barat ini ditolak oleh orang-orang Islam dengan alasan nanti Islam ini akan disekulerisasi karena HAM ini adalah tawaran dari bangsa Barat. Namun perlu kita ketahui ini makna HAM secara sesungguhnya. Dalam beberapa jurnal dikatakan bahwasanya HAM itu merupakan hak fundamental manusia. Jadi sejak manusia lahir ceprot di dunia ini, dia langsung memiliki beberapa hak. Hak hidup, hak pangan, hak bersosialisasi, hak ikut berpartisipasi, hak bersuara, dan lain-lain. Itu merupakan hak fundamental yang melekat erat ketika manusia itu ada di dunia. Dan hak ini merupakan qadarullah, merupakan ya tidak bisa dihilangkan. Ketika kita menghilangkan hak dari manusia, ya kita berarti melakukan pelanggaran HAM. Dan itulah yang kita tolak dengan adanya HAM ini, yang kita tolak dengan adanya regulasi hak asasi manusia ini. Itu pelanggaran HAM. Kemudian korelasinya apa? Nabi Muhammad lahir di dunia ini ada beberapa contoh yang bisa kita tarik atau bisa kita jadikan teladan terkait dengan HAM. Dulu pada zaman jahiliyah, ketika ada seseorang yang melahirkan anak perempuan, langsung dibunuh karena dibuat malu. Dan pokoknya perempuan itu dilecehkan, jadi mainan, jadi alat jual tawar menawar. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, jangan, ini anak perempuan juga memiliki hak yang sama dengan dengan laki-laki. Perempuan ini juga merupakan sosok yang mulia, yang patut kita hormati. Ini merupakan contoh HAM, hak HAM yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dan ini harus terus sampai sekarang orang-orang Islam harus meyakini HAM ini ya harus kita laksanakan. Jadi kita dalam hidup tidak boleh saling memaksakan, semuanya memiliki haknya masing-masing. Hak beragama misalnya, dalam Al-Quran dijelaskan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ketika ada orang yang Kristen, kita tidak boleh memaksa ayo masuk Islam, enggak boleh. Politik masuk Islam, enggak boleh. Caranya kayak gitulah, caranya gitu. Kita harus menunjukkan uswatun hasanah yang baik, suri tauladan yang baik. Dan dalam surat Al-Kafirun dijelaskan juga lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Kita harus saling menghormati. Dan ini sudah sudah tersambung erat korelasinya antara syariah dan HAM. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang relevansi syariah dan HAM, korelasi syariah dan HAM. Mungkin jika teman-teman ada pendapat yang lain tentang apa yang saya opinikan tadi,
silahkan dikomenkan, silahkan disampaikan kepada saya, atau yang saya sampaikan ini ada kesalahan silahkan disampaikan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.